Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Sukma Lestari. Asal saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah. Hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi mengenai hadis pendidikan, di mana itu yang pertama ada materi tentang subjek pendidikan, yang kedua itu ada materi tentang lingkungan pendidikan, dan yang ketiga itu ada materi tentang tujuan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan. Yang pertama itu ada materi tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan di sini ialah dimaksud dengan sebagai pendidik. Pendidik adalah subjek pendidikan, di mana ada pada hadis yang tertera di samping itu ada hadis yang memiliki arti yang mengajar atau manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari uraian hadis tersebut itu dapat disimpulkan bahwa subjek pendidikan adalah siapa saja yang mewariskan ilmunya kepada kita. Seorang pendidik bisa saja masyarakat, kakak, atau orang tua dalam lingkungan yang sederhana. Dapat kita peroleh ilmu dari mana saja, bisa saja dari lingkungan, masyarakat, alam, dan semua ciptaan Allah. Selanjutnya, untuk hadis di samping itu menjelaskan bahwa manusia termasuk pendidik harus memiliki rasa kasih sayang. Sebagai Rasulullah memberikan contoh dengan memperlakukan para sahabatnya dengan penuh santun dan kasih sayang. Jika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada sahabat dan umatnya dengan bersikap kasar dan tanpa kasih sayang, maka tidak ada yang akan mengikuti jejak Rasulullah. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek pendidikan itu sangat berpengaruh pada keberhasilan atau gagalnya suatu pendidikan. Sebagai subjek pendidikan atau sebagai seorang pendidik, yakni adalah orang yang bertanggung jawab dalam memberikan suatu pengajaran atau pendidikan sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis dalam lingkungan pendidikan, di mana itu meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Untuk yang pertama itu dari lingkungan keluarga, seperti yang tertera dalam hadis di samping ini, yang memiliki arti setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat ia beragama Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maksudnya dari sini ya, fitrah anak yang dilahirkan itu bersifat fitrah. Yang disebutkan dalam hadis itu adalah potensi adalah kemampuan. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan ayah dan ibu dalam hadis ini adalah lingkungan, sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli pendidik. Jadi keluarga itu adalah umat terkecil yang memiliki pemimpin dan juga anggota, di mana pemimpinnya adalah orang tua dan juga anggotanya adalah anak-anaknya. Terus yang kedua itu dari masyarakat, di mana kata masyarakat ini selalu dideskripsikan sebagai kumpulan individu antar manusia yang memiliki kesamaan karakteristik dalam suatu himpunan. Terus dalam lingkungan masyarakat ini juga merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan masyarakat ini sangat banyak rupanya, meliputi pengetahuan, sikap, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Terus untuk yang ketiga itu ada lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini biasanya meliputi terdapat di lembaga formal. Ia juga menentukan atau membentuk kepribadian anak serta didiknya secara islami sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus sekolah ini biasanya disebut juga dengan pendidikan kedua, yang berperan sebagai mendidik peserta didiknya setelah keluarga. Terus untuk yang keempat itu ada lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini biasanya meliputi terdapat di lembaga formal. Ia juga menentukan atau membentuk kepribadian anak serta didiknya secara islami sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus sekolah ini biasanya disebut juga dengan pendidikan kedua, yang berperan sebagai mendidik peserta didiknya setelah keluarga.
Terus seperti yang tertera dalam hadis di samping, itu yang memiliki arti dan pasti kami tunjuki mereka pada jalan yang lurus. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Indikator sebuah sekolah itu dikatakan baik atau bagus dari waktu ke waktu itu bisa berubah. Jadi dapat disimpulkan dalam lingkungan pendidikan itu keluarga merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan anak, karena keluarga adalah lingkungan yang pertama memberikan pengalaman pendidikan kepada seorang anak. Dalam pendidikan Islam memandang adanya pengaruh lingkungan dalam keadaan seperti kertas putih yang belum ditulis. Manusia itu dilahirkan secara fitrah, di mana pada setiap manusia itu Allah telah menciptakan fitrah, yaitu kesucian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang suci dapat kotor apabila manusia tidak dapat menggunakan akal sehatnya karena pengaruh lingkungan keluarga tadi. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu ada hadis tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujudnya adalah kemampuan dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Terus untuk hadis yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yakni ada hadis yang pertama yang tertera di samping adalah Quran Surah Al-Baqarah 207 yang memiliki arti, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha menyantun kepada hamba-hambanya. Hadis di atas itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam itu mempunyai tujuan pokok atau tujuan utama dan tujuan pendukung, dengan kata lain mempunyai konsentrasi tertentu yang harus ditempuh dan dicapai lebih dahulu sebelum konsentrasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan ini adalah menyiapkan diri untuk hidup di dunia dan di akhirat, dan juga tujuan dari pendidikan ini adalah sebagai penguasaan ilmu dan keterampilan sebagai modal untuk bekerja di dunia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Sekian pemaparan materi dari 3 hadis berkenaan dengan pendidikan tadi. Saya mohon maaf bila pemaparan materi saya kurang berkenan atau kurang bisa dipahami oleh teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.